video kali ini kita bakalan belajar mengubah dari desain Figma React Page menjadi aplikasi mobile menggunakan Flutter. Kalau kita lihat desainnya seperti ini, ada dua warna, jadi untuk yang light mode dan dark mode. Jadi kita akan membuatnya mulai dari warnanya, kemudian ada brand colornya, kemudian kita bikin theme-nya yang bisa ngubah dari light mode ke dark mode tadi. Kemudian juga kita bikin sedikit desain sistem kecil lah ya, biar kita bisa gunakan untuk project yang lebih besar laginya. Oke, jadi kita lihat desainnya terlebih dahulu ya. Nanti yang akan kita bikin seperti ini, ada dua halaman. Nah, sebenarnya satu halaman, cuman ini yang light mode, kemudian ini yang dark mode seperti itu. Oke, nah seperti yang aku bilang tadi, kita bakalan mulai dari warna dulu ya, dari warna, kemudian brand color. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, itu di variables, di sini ada warna ya, ada sekitar banyak lah ya. Nah di warna ini itu bakalan kita pakai untuk menentukan warna yang ada di light atau di dark mode-nya seperti itu. Contoh yang ada di sini itu ada yang light receive background. Nah ini udah kita jadi tokenize. Yang ada di warna tadi udah kita labelin menggunakan kita namain tadi brand color lah ya. Kemudian kita kasih tahu namanya light receive background gitu. Nah itu ada di style. Gitu. Jadi ini warna-warnanya yang akan kita pakai. Kemudian di styles di sini ada dark dan light. Nah ini kalau aku bilang tadi ya brand colornya tadi ya. Kan button itu warna background sama teksnya itu apa. Kemudian receive page-nya tadi backgroundnya apa. Nah ini kalau kita cek ini based on dari si color yang tadi kita bikin. Ada royal blue dan lain-lain gitu. Nah ini semuanya based on dari sana. Gitu. Nanti setelah kita udah define color dan brand colornya, kita bakalan jump to komponen. Jadi kita kayak aku bilang tadi ya, kita bakalan bikin desain sistem kecil, itu contohnya dari icon, kemudian dari button gitu ya, kemudian ke navbar, success. Ini ada button, ini icon button ya. Ini kemudian kita bakalan bikin page-nya dan kita implementasi ke UI di depan sini. Oke, ayo kita bikin project-nya ya. Kita bikin project baru terlebih dahulu. New project, kita pakai yang MK application aja. Kita taruh di YouTube. Oke, kita namanya PC tutorial aja ya. Oke. Trust. Oke, projectnya udah selesai dibikin. Ini kita usahakan. Kita coba hapus beberapa file ya, folder yang kita nggak pakai ya. Karena aku di Mac aku cuman butuh lib sama folder iOS. Jadi sisanya Android, Windows, Linux itu aku hapus ya, biar projectnya lebih kecil. Kalau teman-teman pakai Windows ya yang dihapus selain si Android tadi ya. Ini optional aja sih, biar project kita lebih clean aja. Oke, kita coba jalanin terlebih dahulu. Aku jalaninnya di iOS Simulator ya. Oke, sudah berhasil dijalankan. Nanti ya standar empty application lah ya, kosong kayak gini. Oke, kita coba mulai satu-satu dari warna terlebih dahulu. Jadi biasanya aku bikin folder baru di sini di lib, kita bikin theme. Nah, di dalamnya ada add color. Ini untuk nampung semua color yang kita pakai sebelum dijadiin brand color tadi. Jadi di bagian variables, kemudian ya di variables ini ya semua ini. Nah aku udah bikin sebenarnya di awal, jadi teman-teman bisa
bikin sendiri mulai dari awal satu-satu. Aku udah punya soalnya, udah bikin duluan ya. Jadi semuanya di sini kayak royal blue, blue violet ini udah, Eric black, white ini juga udah ada ini, Eric black, white. Nah semuanya aku udah define di sini. Gitu. Setelah kita bikin app colornya, kemudian kita bakalan lanjut ke brand colors yang aku bilang tadi ya. Jadi di aplikasi kita itu kita butuh warna apa aja yang udah di tokenize gitu. Jadi dari color-color yang tadi kita bikin yang ini di app color itu bakal kita mappingin. Oh kalau untuk yang light mode dia pakai warna ini, kalau dark mode yang ini gitu ya. Kita bikin brand colors. Nah, karena si brand color ini kita bakalan pakai untuk di tema, jadi kita harus extend dia ke theme extension. Baru di dalamnya kita bikin nama kelasnya sendiri. Biasanya dia butuh dua function yang harus di override ya, copy with sama lerp. Tapi ini bisa nanti terakhir kita bikin. Kita coba isi dulu datanya apa aja. Nah, kalau untuk lihat brand color kita pakai apa aja, kita bisa di style. Mungkin teman-teman bisa di variable juga, tergantung dari desain sistem teman-teman. Nah, kalau aku taruh di dalam style jadi light sama dark ini. Nah, kalau kita lihat ya, di dark ini ada button, kemudian ada button background, button text, chip background. Nah ini semua harus kita define ke dalam si brand color tadi. Nah jadi sebenarnya di light juga sama, cuman beda value dari warnanya. Oke, kita coba bikin satu-satu dari si button background ya. Kita bikin di sini final. Ini kemudian text. Oke, kemudian ada recip background, recip icon, button icon sama border. Kemudian icon, button icon ya. Kemudian icon button background, border, kemudian di sini ada yang card, ada background ya, card background, dan copy aja recip background. Oke, kemudian untuk recip udah sama button, kita ke tag ini ada icon sama background. Icon copy aja, ini jadi background. Oke, kemudian ada text primary sama secondary. Copy juga. Jadi text primary, text secondary. Oke, kemudian di border ini ada 1 dan 2. Jadi kita copy. Border 1, yang bawahnya border 2. Oke, udah semuanya udah kita define. Kemudian kita harus nambahin mereka ke dalam constructor. Kita pakai yang final dan required name aja. Jadi semuanya jadi merah ya, udah hilang. Kemudian di copy with, ini kita bisa ngedefine semua warna tadi yang di atas ini. Kita copy.
Kemudian ini aja nggak apa-apa sih, nah ini aja kita copy, kita taruh di parameter copy with seperti ini. Nah ini required disk-nya semuanya kita ganti. Oke, kita hapus jadi color seperti ini. Nah kemudian yang di sini kita ganti jadi return background brand color. Nah di sini kita tinggal tambahin this semuanya harus kita tambahin tanda tanya ya. Ini coba ya, biar formattingnya benar dulu. Ini bisa kita copy kayaknya ya. Copy, kita tanam this. Nah, kemudian yang untuk lerp, nah yang lerp ini kita coba ada logiknya sedikit ya. If others is not brand color, lalu kita return this. Kemudian kita return brand colors, tambahin di mana. Oke, nah di setiap ini itu kita harus pakai lerp gitu ya. Ini settingan untuk si bawaannya aja sih, jadi teman-teman bisanya biar diikutin aja pada bagian ini. Color lerp. Nah ini kan ada 3 warna ya, ini pastel, kemudian Y-nya kita ganti jadi other dot pastel lagi, kemudian ini T gitu. Kemudian di ujung kita tambahin tanda seru. Nah untuk brand colornya udah selesai, kita akan lanjut bikin tema aplikasinya. Nah tema aplikasi ini kita bakalan implementasi contohnya kayak gini. Yang like background itu warnanya white, like button text ini royal blue, itu kita masukin ke brand color kita. Oke, kita bikin ini ya. Nah kita bakal bikin dua warna, tapi time data itu dark, kita like dulu deh mulai. Oke, yang untuk like kita bikin time data dot like. Nah baru kita copy. Kita tambahin extension itu si brand colors. Nah ini yang aku bilang tadi ya, ini harus kita mappingin warna brand color untuk like itu, light itu apa aja. Kita cek untuk warna like ya. Untuk button background itu warna white, button text itu royal blue. Color dot white, color dot white, yang ini jadi royal blue. Ini kita copy aja, kita duplicate aja di sini biar nggak merah ya. Sorry, ini ya. Kita paste ini. Nah untuk button textnya tadi royal blue. Oke, receive background ini warnanya royal blue juga. Kemudian icon button, yang icon ini white, yang border itu white 24. Kayak button iconnya ada white, bordernya white 24. Oke, kemudian card backgroundnya ini white, dan yang check icon
ini warnanya Shamrock Green, backgroundnya Shamrock Green 12. Ini Shamrock Green 12. Text primary-nya ini warna Eager Black, secondary-nya Dim Gray. Eager Black, ini Dim Gray. Kemudian border 1-2-nya itu Gainsborough sama Platinum. Gainsborough sama Platinum. Oke, jadi udah kita mapping untuk yang light, kemudian kita duplicate aja untuk yang dark. Ini kita bikin dark. Oke, nah sekarang warnanya kita coba mappingin ke yang dark ya. Blue violet, white, rich black. Blue violet, white, rich black. Kemudian white 16, outer white 16, outer space. Oke, medium 12, medium 12. White 72, white 72. Oke, border 1-2-nya 16 sama 16 sama ya. White 16 sama white 16. Oke. Nah, di sini untuk tim datanya udah kita bikin, selanjutnya kita bakal implementasi ke si mainnya gitu. Nah, kita coba hilangin dulu show bannernya, bikin valve, kemudian kita tambahin theme, itu theme dot light. Nah, di sini kenapa merah, karena kita harus ngilangin konstan di material up-nya. Kemudian kita bikin dark theme, theme dot dark, dan modenya itu kita bisa bikin, sebenarnya bisa milih langsung dark atau light. Ini kita coba pakai sistem aja dulu ya, jadi nanti based on dari sistem HP kita gitu. Harusnya seperti ini, cuman karena kita lagi nyoba lagi debugging lah ya, anggap aja bikin aplikasinya, kita coba bikin yang untuk yang light dulu. Nanti kalau misalnya kita mau tes yang dark, kita tinggal ganti yang jadi dark. Oke, untuk home-nya kita bikin page baru, pages di sini, kemudian kita tambahin receipt page. Kita bikin stateless widget. Receipt page. Kita import material widget. Oke, kita bakalan bikin si receipt page ini menjadi home dari aplikasinya, jadi nggak perlu pakai ini lagi. Kita tambahin receipt page. Kemudian kenapa hitam, karena kita nggak nge-wrap pakai si scaffold. Kita jadiin scaffold ini seperti ini. Udah, oke. Sampai sini aman teman-teman, masih ngikutin? It's okay, jadi kita belajar sedikit-sedikit. Oke, kita balik ke desainnya. Kalau teman-teman lihat ini warnanya, ya, warna sistem barnya ini, itu dua-duanya warna putih ya. At least sistem UI overlay style-nya harus light biar dia berwarna putih. Karena sekarang kan dia jadinya warna hitam ya. Kita coba ganti dulu sistem Chrome-nya. Chrome ya, dot set you, ini dia. Ini kita bikin yang light. Oke, dia jadi warna putih. Nah, sekarang kita tinggal ganti-ganti si isiannya, si page-nya.
Kalau kita cek ini backgroundnya warna Redshift background, ini juga sama, cuman bedanya satu light, ini satu dark. Kita ambil dulu warnanya. Kayaknya kita butuh satu function biar nggak susah ngambilnya ya. From kita tambahin, bikin from. Oke, kita tambah di sini. Kita bikin brand color. Static brand colors from. Kita butuh build context seperti ini. Nah, kita akan returning return m dot of context dot extension. Kita ambil extensionnya, kemudian kita ambil yang brand color. Sebenarnya nggak usah pakai, dia juga harus ya, harusnya langsung dapat ya, karena otomatis ngambil data si brandnya gitu. Oke, kita coba ngubah backgroundnya dulu. Nah, si scaffold ini kita kasih background color. Ini kita ambil dulu warnanya tadi ya, final brand colors dengan brand colors dot from context. Ini tinggal ganti jadi brand colors dot Redshift background. Nah, oke. Udah jadi warna biru ya. Kita coba ganti theme-nya yang sebenarnya light jadi dark. Oke, sudah menjadi warna apa tadi ya sini ya? Lupa. Jadi warna rich black. Nah, jadi kalau kita ganti-ganti di sini, otomatis page kita bakal ngikutin semua yang ada di dalam si brand color kita tadi. Gitu di si theme ya. Brand color background. Nah, kalau Redshift background di sini warna royal blue untuk light, yang dark bakalan jadi rich black. Makanya pas kita ubah di main tadi, yang jadi dark kembali bakalan berubah. Gitu. Kita balikin ke light dulu. Oke, kita udah implementasi untuk si brand colorsnya. Sekarang kita bakalan bikin satu-satu untuk komponennya. Kalau kita lihat di atas ini ada navbar ya. Kita pindah ke tab komponen. Nah, si navbar, mungkin kita mulai dari paling kecil si icon dulu ya. Aku di sini pakai hero icons biar iconnya mudah sih sebenarnya. Teman-teman bisa ekspor langsung jadiin SVG, kemudian pakai SVG Flutter kalau nggak salah ya, atau langsung pakai extension dari si package dari si hero icon. Seharusnya ada sih dependency. Kalau di sini namanya dependency ya. Kita install namanya hero icon ya, yang atas ya, bukan yang bawah. Kemudian kita mumpung lagi cerita tentang dependencies, kalau kita cek untuk buttonnya ini semuanya pakai Poppins ya. Poppins. Nah, kita juga install Google Font untuk si Poppinsnya biar nggak dua kali. Oke, setelah kita install, kita coba stop dulu aplikasinya, kemudian kita akan ulang. Biar dependensi yang tadi baru kita tambahkan itu ke-load ke aplikasinya. Oke, kita tunggu ya guys. Oke, sudah jalan. Oke, kita bakalan bikin dari komponen terkecil, icon. Tadi kita udah pakai hero icon, jadi kita bisa skip. Kemudian kita bikin yang icon button terlebih dahulu ya, karena ini paling kecil. Kemudian kita pakai di navbar juga. Oke, kita bikin dalam lib ini kita bikin components. Kita bikin biar namanya nggak sama, kita tambahin my di depannya ya. My icon button. Bikin stateless saja. My icon button. Jangan lupa diimport dari material.
Oke, kita coba panggil di Redshift biar kelihatan result dari si komponennya apa ya. Coba panggil di sini. Kita panggil namanya my icon. Sekarang masih kosong. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada dua state yang light sama darknya. Ini beda warna aja. Oke, kita cek ini dia tingginya itu 40, lebarnya 80. Kemudian full rounded ya. Kemudian ada stroke, warnanya icon button border. Kemudian di dalamnya ada icon yang tadi itu 24 dengan warnanya itu Redshift icon button icon. Oke. Kalau kita lihat di sini ada iconnya harusnya bisa dynamic ya. Ini karena contohnya cuma si X doang. Kalau kita lihat di sini iconnya itu jadi apa namanya, ada jadi pokoknya bisa diganti-ganti gitu deh. Gitu. Jadi kita butuh nanti di komponen kita jadiin dia variabel. Kemudian namanya icon button yang pastinya bisa diklik lah ya. Jadi kita butuh dua variabel parameter nantinya. Sekarang kita coba bikin UI-nya dulu. Oke, di sini kita ambil warnanya, final brand color from seperti ini. Kemudian kita bakalan bikin icon. Nah, karena dia ada outline yang bulatan tadi, itu kita langsung ambil yang outline aja. Pasti dia butuh dua untuk icon. Iconnya ini widget, kita kan tadi udah install hero icon ya. Kita bikin hero icon. Contohnya kita untuk iconnya hero icons dot, contohnya akademik dulu lah ya. Nanti kita bakalan ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga butuh on press, ini wajib. Contohnya kita bikin kayak gini. Oke, dia udah muncul tapi di atas sana. Gitu. Kita coba sedikit perbaikin untuk Redshift page-nya. Kita masukin si body-nya ini ke dalam save area. Biar di bawah. Kemudian kan biasanya itu dia bisa nge-scroll ya, biar nggak ada overflow di aplikasi kita. Aku biasanya bikin dia pakai single child scroll view. Kemudian udah seperti ini aja dulu. Oke, udah jadi ya, udah kelihatan, cuman warnanya mungkin belum pas. Gak apa-apa karena kita belum ganti-ganti warnanya. Oke, kita sekarang ganti warnanya dari style. Kita bikin icon button dot style font. Oke, di sini kita benerin untuk size-nya dulu. Size dot from square, kan tadi 40 ya. 40. Kemudian kita tambahin untuk foreground colornya. Itu foreground colornya ini nih, yang Redshift icon button icon. Berarti dari blend color Redshift icon button icon seperti ini. Nah, sudah di warna putih. Kemudian untuk bordernya itu kita pakai side, dari side sini border side. Kemudian kita ganti aja colornya jadi Redshift icon button border ya. Brand color sudah Redshift icon button border. Nah, sudah sesuai. Kita coba ganti jadi dark mode. Dark. Oke, ada perubahan sedikit ya warnanya di sana. Kita lihat, kita set. Dia lebih terang sedikit. Jadi untuk icon buttonnya udah, kita tinggal ubah karena warna iconnya pasti dynamic dan on press-nya juga dynamic. Kita taruh di depan sini. Required arrow icons ini iconnya.
kemudian final void callback, ini untuk on press gitu. Ini bisa nullable, tambahin required this dot icon icon sama this dot on press. Nah, arrow icon yang tadinya academic cap ini kita ganti jadi icon dot dynamic, dan on press-nya juga jadi on press. Ini bakalan error, kita coba sedikit tambahin iconnya jadi arrow icons dot x mark. Oke, kenapa dia warnanya tidak putih? Karena kita belum nambahin on press-nya, jadi kayak disable gitu deh ceritanya. Nah, muncul kan? Oke, sekarang untuk icon buttonnya udah, yang ini kita coba bikin yang navbar. Nah, ini bakalan kita pakai di page-nya langsung gitu. Ini kalau navbar ini kita bisa langsung panggil di page-nya aja ya, nggak harus kita bikin komponen. Jadi di sini tuh kita pakai namanya appbar, kemudian kita bikin appbar biasa seperti ini. Oke, karena kita nggak mau warna putih, kita harus bikin background colornya menjadi brand colors dot redshift background ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita coba tambahin spasi. Nah, kalau teman-teman cek di sini, ini kiri kanannya itu ada spasi 24 ya, padding 24. Nah, kalau di sini kita pakai title spacing aja. Title spacing itu 24 jarak kiri kanannya. Kemudian kita bikin title-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada auto layout ke kanan ya. Jadi kalau auto layout kanan horizontal itu jadi row, kemudian dia space between, ini align center yang di tengah-tengah ini space between gitu ya. Jadi kita tinggal bikin di sini row, kemudian dengan main axis alignmentnya main dot space between yang bilang tadi, kita tambahin children. Sorry, ini komennya ada 2. Nah, si children tadi itu kan pasti ada 2 button ya, button yang X, kemudian button yang si share download ini ya. Kita pindahin dua-duanya yang sini ke dalam sini. Oke, dua-duanya udah ada, X-nya udah benar. Kemudian yang ini jadi download ya. Kalau di hero icon itu namanya arrow down tray. Oke, sudah download. Sudah sesuai ya ini dengan yang ini. Oke. Kalau kita lihat juga di sininya sudah kelihatan. Untuk navbarnya sudah sama ya. Selanjutnya kita coba bakalan bikin si redshift page-nya dulu. Redshift card, sorry, bukan redshift page. Jadi kita ubah sedikit di bagian body sini. Kita tambahin, kalau teman-teman lihat di sini ada jarak ke kiri kanannya 24 ya. Sebenarnya bisa langsung di scroll view-nya atau di komponennya. Kita coba ganti di scroll view-nya, ditambahin sini. Padding, symmetric, horizontal 24. Oke, sudah. Kemudian kita tambahin redshift card. Kita bikin komponen redshift card ya. Oke, kita bikin stateless widget juga. Check card. Kita panggil di sini yang my icon button ini, kita ganti dari check card.
Oke, kita tinggal ubah sedikit dari bagian sini. Nah, kalau kita lihat dia warna backgroundnya ada, roundednya ada, dan dia auto layout ke bawah ya ini, layout ke bawah. So, kita bikin dia warnai dulu background. Kalau kita pakai rounded berarti kita harus pakai decoration ya. Box decoration, kemudian color. Ini kita ambil dari brand color dulu, copy brand colornya, paste. Ini jangan lupa diimport. Oke, brand colornya ini warnanya adalah, kita ke komponen aja lah, kelihatan sini, Redshift card background ya, brand color dan Redshift card background. Oke, kemudian tadi ada padding, paddingnya nggak ada, kiri kanan nggak ada, atas bawahnya ada ya, atas bawahnya 32, kemudian spacingnya ada 32 juga ya. Oke, kita bikin tambahin padding. Nah, break atas bawah itu vertikal 32, ini sudah kelihatan. Ini mungkin kayaknya terlalu dekat ke navbar ya, mungkin kita tambahin, jangan padding simetrik kayaknya di sini, tapi all seperti ini, kita jadiin semuanya aja all 24. Oke, ini lebih oke lah ya. Kemudian kita balik ke Redshift card tadi, kita tambahin border radius, kita circular, kita cek dia circle tadi, circle-nya 12 ya, border radiusnya 12. Oke, sudah. Kemudian tambahin child, karena tadi dia auto layout ke bawah vertikal, ini berarti kolom dengan jarak antara itemnya itu 32. Di sini kolom, spacingnya 32. Oke, sudah. Kemudian kita tambahin children. Children yang pertama ini ada headernya ya, tapi kita bikin headernya aja, komponen header dulu ya. Redshift header, kemudian ada dua ya, dan title sama icon sama si teksnya. Jadi kita bikin di bawahnya Redshift header, ini kita bikin extend stateless atau ini. Nah, Redshift header ini. Kemudian karena kan kita udah punya brand colors, biar sini nggak manggil lagi, kita panggil aja sini final brand colors. Nah, ini kita tambahin required start. Oke, kemudian ini ditambahin si Redshift header ya. Ya sudah. Nah, itu mulai kelihatan. Kemudian kalau kita cek di Redshift ininya, headernya ini dia auto layout ke bawah, berarti kolom dengan padding kiri kanannya ada 24, jarak antar itemnya itu 16. Berarti kita ganti ini jadi padding dulu aja. Kiri kanan itu berarti kita pakai simetrik, horizontal 24, kemudian di dalamnya ada row, kolom, karena ke bawah tadi ya, vertikal, dan spacingnya jarak itemnya itu 16. Oke, kemudian udah. Nah, di sini ada dua, untuk headernya ada yang icon dan teks. Kita coba bikin yang icon dulu di bagian sini. Kita bikin komponen aja.
Receipt Success. Oke, kita bikin stateless. Oke, kita ganti, ini kita import, kita panggil di dalam si volume ya. Icon. Ini kita bisa panggil juga seperti ini, cuman karena dia udah beda file, aku lebih prefer pakai kayak gini. Brand colors-nya di import. Oke. Kemudian kalau kita cek di sini dia lingkaran, kemudian tingginya itu hak, kemudian jaraknya ini kalau nggak salah ada paddingnya ya, paddingnya 12. Kita bisa bikin kontainer aja, kemudian kita kasih padding 12, kita kasih background sama border radius ya. Oke, di sini kita bikin padding tadi 12 ya, kemudian kita decoration, box decoration, kemudian colornya itu brand color dot, warnanya kita cek, ini backgroundnya warna light, cek background ya, berarti cek background. Oke, sudah kelihatan di sini ada cek background. Kemudian kita tambahin border radius, kita tambah circular. Tadi tingginya kalau nggak salah 56 ya, ya benar 56 ya, mana kita tambahin child, ini icon jadi hero icon aja, kemudian hero icons dot, ini harusnya cek circle, cek circle. Oke, kemudian kita kasih stylenya yang solid. Oke, kita kasih warnanya itu dari brand colors juga, harusnya cek icon. Nah udah ya. Untuk si iconnya udah, kemudian ini dia lebarnya nggak penuh, kita coba tambahin di si receipt cardnya width double dot infinite. Oke, itu dot mas infinite ya, lupa kok, sama aja sih ya, pakai infinite. Oke, sudah penuh. Nah, mantap juga, sudah mulai kelihatan. Kita tambahin si teksnya ya, teks di bagian sini. Payment success, ini popin semi bold 28. Jadi di header sini teks, nama teksnya kita copy aja, tambahin style Google Fonts dot popins, dia font weight-nya itu font weight semi bold itu 600 ya, ya benar 600. Tambahin color, dia brand warnanya itu text primary ya. Oke, kita tambahin font size nya tadi 20 sorry, kemudian height-nya itu 28. Cuma kalau di sini itu pakai persen, jadi per 20. Kenapa per 20? Biar ngikutin dari tinggi dari si font size-nya. Oke, untuk receipt header-nya udah selesai, kita lanjut ke receipt detail.
Nah, di sini kita coba bikin baru. Sini kita tulis lagi receipt detail. Ini kita panggil di atas sini. Kita juga butuh si brand colornya, taruh di bawah, kita tambahin quiet register. Iya, kita panggil di sini details. Kita bisa minimize. Oke, sekarang yang receipt detail. Teman-teman lihat di sini ada border dulu ya di paling atas. Border, kemudian ada details row-nya, kemudian ada amount. Kayaknya detailnya cuma itu ya. Oh, iya benar, detailnya cuma di bagian sini. Oke, kita bikin satu-satu. Kalau teman-teman lihat payment details ini auto layout ke bawah berarti kolom. Paddingnya nggak ada, tapi ada spacing 16. Kita ganti kontainer jadi kolom. Kita tambahin spacing 16. Kita tambahin gini. Nah, sekarang kita bikin yang pertama itu bagian si bordernya ya. Bordernya ini auto layout ke kanan berarti row dengan spacing 16, padding nggak ada. Tambahin row spacing 16, padding nggak ada. 14, sorry. 14. Oke, kemudian tambahin child. Nah, child yang pertama itu ada, harusnya ini setengah lingkaran ya, 20-20 ya, setengah lingkaran, cuman dia lingkaran bulat cuman digeser ke keluar, jadinya setengah lingkaran. Kita bisa akalin pakai container, kemudian kita kasih rounded ya. Kita tengok warnanya itu receipt background ya. Kita bikin di sini berarti container, width-nya itu 10, height-nya itu 20, karena dia setengah tadi ya. Kita tambahin decoration box, decoration, kemudian colornya itu brand colors receipt background. Oke, sudah kelihatan di sini, kelihatan ya. Nah, kita tambahin border radius horizontal atau vertikal, aku lupa. Sebentar ya, horizontal karena kiri kanan. Radius horizontal ini ya, right-nya itu 10. Radius 10. Nah, sudah ya. Nah, kita bisa duplikat untuk si kontainer ini, si tulisannya. Nah, ini kita balik, jangan di right tapi di left. Oke, kita tinggal bikin tengah-tengahnya nih. Nah, tengah-tengahnya ini ada dash line ya, dash line. Kita bisa pakai library atau dependensi dari dash apa ya, aku lupa. Dotted line, sorry. Kita tambah dependensi dotted line ini. Oke, kita udah install, kita tinggal tambahin di sini. Karena dia bakalan full ya, penuh ke kanan kayak gini ya, penuh. Berarti kita bikin bisa pakai expand punya. Childnya dotted line. Oke, mantap, udah penuh dia. Kita ganti warnanya, ini warnanya border 1 ya. Tinggal kasih border 1 aja. Color, base colornya itu brand color
.21. Wah, mantap nih. Ini dia lebih panjang untuk dashnya. Kita coba cek di mana ya, sini ya. Ya, dashnya itu 6 ya, berarti kita tambahin dash length itu 6. Nah, mantap. Oke, untuk lainnya udah, kita bakalan bikin untuk yang details row-nya. Kalau teman-teman cek di details row ini, dia ke bawah kolom, kiri kanannya paddingnya 24, ada spasinya 14. Berarti si bagian yang header tadi ini kita mark aja ya. Lines line. Kemudian di sini tuh padding, ya padding. Sebenarnya bisa ditaruh langsung di row detailnya sih. Nah, oh iya, benar-benar. Jadi kita tambahin paddingnya tadi insert dot, harusnya simetrik, horizontal 24. Kita tambahin, kemudian childnya ini per kolom dengan spasi tadi 14 dengan pensil tuh. Oke, nah kalau kita lanjutin, kita lihat di sini ini ada sebenarnya sama semua ya, ini sama yang bawah sebenarnya sama, cuma beda value-nya doang, sama sini ada sedikit beda style. Jadi kita bikin satu komponen sendiri namanya Redshift Row Detail. Tadi kan read details, sekarang detail untuk nge-wrap si tiap itemnya. Kita kecilin dulu bagian sini, kita bikin kelas stateless saja. Ini Redshift row, ini kan details ya, sorry, ini details, kita tambahin jadi row. Nah gini ya, row details, kemudian kita coba tambah di bagian si children bagian sini ya, kita tambah Redshift row detail. Kita tetap butuh si border, si brand colornya. Yes. Oke, kita masukin brand colornya. Kita sedikit kecilin. Nah di sini itu ada dua, kalau teman-teman cek ya, ini ada ke kanan berarti row, kemudian spacingnya 16, kita gas aja langsung menjadi row, spacing 16. Oke, kemudian kita bikin space between aja karena dia ujung ke ujungnya sini ya, ini juga sini kita bikin space between. Oke, dan kita bikin satu, udah ya. Kemudian kita tambahin teks yang di kiri, ini Poppins 1318 regular ya, teks bikin namanya ini dulu nggak apa-apa.
stylenya. Google Fonts .poppins. Oke, kemudian tadi font size nya 13, kemudian height-nya itu 18 dibagi 13, dan color-nya itu adalah warna text secondary. Oke, sudah, kita duplicate aja. Ini jadi berapa ya, cek. Oh sama ya, 13-18 juga, cuman warnanya jadi text primary. Oh, font weight-nya juga beda. Font weight-nya ini medium, yang ini regular. Berarti sini kita tambahin font. Medium itu 5. Nah, udah ya. Sekarang, karena kan kita bakalan dynamic-in ya tulisan-tulisannya, jadi kita bikin title sama value-nya di sini. Sini tambahin. Halo, dengan title. Ya, required-in. Oke, kita ganti data ini menjadi title. Di sini menjadi value. Oke, di atas ada merah. Bagian detailnya ada merah karena kita belum nambahin si title sama value-nya. Ini kita copy aja ya guys ya. Title ini. Oke, kemudian tambahin value-nya. Oke, nggak merah lagi. Nah, kita duplicate sampai 1, 2, 3, 4 biji ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, kita ganti. Ini date time. Date time. Menit. Kemudian ininya seperti ini, kemudian 7 AM. Kemudian ini sebenarnya bisa teman-teman ganti dari database ya, makanya aku bikin dia komponen dan parameter, jadi datanya tuh bisa fleksibel lah, teman-teman mau gimana. Oke, sudah untuk yang receipt detailsnya. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya ini. Ini ada border, dotted border juga, kemudian sorry, ya harusnya itu kan. Oh, dia solid ya. Oh, yang ini sorry, kejauhan. Yang di sini ya, itu ada border 2, kemudian dashnya 4 ya. Dan ini di luar dari si details row. Oke, apa? Kecilin. Oke, ini tadi yang ini ya, berarti di luar sini ya. Tapi dia ada padding juga nih, ada jarak. Ya, ada jarak ke kiri kanannya 24 ya. Berarti kita tambahin padding. Add insert. Metric horizontal 24. Oke. Sekarang kita bikin type-nya itu dotted. Oke, sudah.
kita kasih dash line-nya tadi, dash line itu 4. Guys, suara aku udah mau habis guys, baru juga mulai guys. Ada ini kelasnya 2. Nah tes mana ya guys ya. Oke, terakhir kita tambahin untuk yang total amount-nya di sini. Dia tapi tulisan ini lebih gede ya, nanti mungkin kita sedikit variabelkan lah untuk bagian ininya, value-nya. Kita tambahin juga padding, kita copy aja ini. Oke, kiri kanan itu 24, tapi chartnya bukan ini, tapi receipt raw detail. Oke. Title-nya ini amount. Value-nya itu misalkan segini. Oke, sekarang kita mau agak gedekan si tulisan value-nya. Kita ke raw detail, kita mungkin tambahin satu variabel lagi ya, pengebolehan. Ini namanya is amount. Nah, kita bikin default-nya itu false. Oke, jadi pas kita tambahin di sini, itu harus tambahin is amount-nya jadi true. Kita bakalan nge-variabelkan si font size, font weight ini. Oke, kita bisa bikin di sini kita tambahin double get value font size seperti ini. Nah, kita cek dulu dia is amount, dia amount apa enggak. Kalau amount dia 16, sisanya berarti 13 ya. Sini 16, kalau enggak 13 ini ya. Oke, kita duplicate value font weight, font height. Berarti heightnya ini, kalau yang ini 24, yang tadinya 18. Sini 24, di sini 18. Cuman dia harus dibagi dengan si value font size. Kita tinggal ganti ini ke sini, ini ke sini. Nah, ya udah jadi lebih besar sendiri ya. Mantap jiwa. Ini kita tinggal sedikit lagi ya guys ya. Tenang aja guys. Kita bikin border yang di sini, ini line, kita bisa pakai divider aja harusnya ya. Itu di luar dari si payment details. Oke, jadi setara dengan header payment detail lainnya. Berarti di bagian atas ini. Oke, ini header detail dari sini ya. Kita tambahin divider. Warnanya itu border 2. Harusnya dia nggak penuh, ada jarak ini kiri kanannya 24. Kasih padding aja, metrik 24, horizontal 24. Oke, dan terakhir kita bikin button ya. Nah, karena ini button, action buttonnya ini, mungkin kita bisa bikin actionnya dulu di sini. Dia kolom, sebenarnya nggak usah ada karena anaknya cuma 1, tapi ada padding kiri kanannya 24. Jadi kita bikin padding dulu. Kayaknya kita copy aja di yang ini ya. Kita copy ini untuk actionnya, paste. Oke, nanti divider yang ini kita ganti dengan button. Karena nanti button juga bakal dipakai di bagian paling bawah sini ya. Oke, kita bikin untuk buttonnya ya. Ini komponen kita tambahin my button.
instead pas widget my button. Kita tambahin materi. Oke. Kita ganti di sini di bagian cardnya ini, di feeder yang paling bawah ini jadi my button. Ini kita coba bikin buttonnya sendiri. Nah, langsung aja ya ke bagian atasnya. Kalau teman-teman cek di sini ada dark to false, ini kayaknya kita skip dulu karena ngambil warnanya udah otomatis dari si theme tadi. Kemudian di sini ada varian like sama outline. Kita bakal bikin varian like sama outline. Kemudian ada yang ada ikonnya ada enggaknya gitu ya. Kita bikin button varian dulu. Tadi ada like sama outline ya. Kemudian kita butuh di sini final button varian, itu varian. Kemudian ada itu dulu aja deh. Dia kita bikin defaultnya itu button varian like. Oke. Kemudian kita bakalan bikin elevated button ya. Kita pasti butuh on press lah ya. Bikin gini dulu, kemudian kita bikin child. Kita bikin text dulu. Oke, udah muncul di bawah sini. Oke. Sudah bisa, kita tinggal sedikit untuk nge-stylingnya lah ya. Kalau kita tengok di sini, ini tingginya 48, ini juga 48, semuanya 48 ya. Kita bisa bikin, tambahin style si elevated button ini. Elevated button dot style from. Nah, ini ya. Kemudian minimum size itu size dot from height tadi 48. Oke, sudah. Kemudian kita tambahin shape. Bukan di sini. Shape. Nah, teman-teman lihat ini shape-nya itu dia rectangle ya, tapi ada roundednya sedikit di ujung. Berarti rounded rectangle border ya. Seperti ini. Kita tambahin border radiusnya itu adalah 8 ya. Oke, border radiusnya 8. Circular 8. Oke. Kemudian kita kasih warna ya. Ini ada warnanya. Receipt card background. Ini border 1. Nah, cuman untuk yang colornya ini, side border. Nah, untuk warnanya ini kita bikin dynamic based on dari varian. Mungkin dari kita nanti dulu untuk disitu kita bikin background dulu. Kita ambil si final brand from context. Kita bikin si background colornya ya. Nah, ini kita switch si varian. Nah, begini ya. Kita harus tambahin kalau dia button varian.like dia harus ngapain? Contohnya kalau like itu ini ya. Ini like
dia warnanya jadi button background ya. Berarti brand color button background. Kemudian untuk yang selain ininya itu jadi outline itu Receipt card background ya. Varian outline itu brand colors Receipt card background. Nah, ini kita tinggal pakai di stylenya, ambil background itu berarti background. Oke. Udah, kemudian kita sekarang untuk yang outline atau outline-nya boleh kita copy aja, kita ganti jadi outline color. Nah, outline-nya ini kalau misalkan dia like itu harusnya sama dengan backgroundnya ya, berarti ini kita copy aja. Nah, kita harus ini. Cuman kalau outline itu ada tadi border 1 ya. Ya, like border 1. Kita ganti di sini border side, kita tambahin color. Jadi ini outline border color. Oke. Dan karena dia ada shadownya ya, kita tambahin elevation. Oh, sorry, kayaknya bukan border 1. Outline colornya itu, oh ini transparan nih, kita bikin Receipt background ini transparan. Oh iya, aku heran kenapa dia enggak. Kalau kita cek yang dipakai di bawah sini itu buttonnya itu yang outline ya. Jadi kita coba bikin langsung aja, soalnya aku ngecek sini kok nggak ada bordernya gitu ya. Tambahin sini ya, varian dia outline. Nah, baru mantap kan, tadi nggak ada dia. Oh, juga bingung kayak mana kalau nggak ada dia. Sekarang kita bikin yang untuk foreground, kita copy aja yang background ini. Foreground itu teksnya. Ini kalau dia like, dia pakai Receipt background. Oh, ada dua ya, ada varian ya. Atau ya, oh sorry, ini harusnya yang like ini button text, yang dark ini text primary. Kalau yang sorry, ini apa sih, lupa. Oh ya, yang like itu jadinya button background, button text. Kemudian yang outline itu jadi text primary. Ini button text, ini text primary, ini jadi foreground ya. Oke, nah kita tambahin sini color. Nah, sesuai ya. Kemudian on face-nya udah. Nah, kemudian kalau kita cek di sini, dia ada teks doang, ada yang ada icon. Kita bikin yang ada iconnya aja. Ini ada jaraknya 12 ya. Ini spacing 12. Saya paddingnya ini boleh aja dipasang. Cuman karena kita udah pakai height tadi, jadi nggak usah dia kayaknya ya. Langsung aja kan ya. Kita berarti row, dia karena ke kanan. Kemudian align center dengan spacing 12. Si teks ini kita ganti jadi row. Spacing 12. Main axis alignmentnya center. Oke, tambahin children text. Oke, teksnya di sini Receipt background. Kalau untuk yang like, yang outline ini text primary. Berarti kita harus
Oh, tapi udah di foreground tadi ya, jadi nggak perlu dibikin warna lagi. Kita cuman ngecek. Untuk font size nya kayaknya ada berubah. Ini 14, yang di bawah font weight nya ya. Font weight nya ini semi bold, ini medium. Jadi kita bikin juga di sini. Next, font weight. Ini atau font weight aja lah ya. Nah, kalau tadi yang like itu semi bold 600. Kalau yang di bawahnya ini medium ya, karena ada ikonnya. Nggak tahu, kita coba bikin aja. Oke, kita tambahin di sini style, Google Fonts, Popin, font weight, font size. Font size-nya adalah 1424 ya. 14, font height-nya 24/14. Oke, sudah. Sekarang kita bakal cek di sini dia ada ikonnya atau enggak ya. Jadi kita butuh tambahin di atas. Oke, kita langsung aja bikin semua ya. Final hero icon, kemudian ini bisa nullable, kemudian final void callback, ini juga ini on press, kemudian taruh di atas sini aja final string text, ini required ya, bikin semuanya dalam sini required use that icon required use that. Nah di sini kita ganti, ini ada tulisannya get PDF receipt teksnya. Kemudian ikonnya ini sama ya, sama kah? Oh iya sama, download juga. Berarti arrow ikonnya itu arrow hero icons dot arrow tray down tray. Kemudian ada satu lagi on press-nya, ini wajib. Nah, oke. Sudah. Nah, ikonnya itu belum muncul karena belum kita tambahin di sini. Dan ini kita ganti jadi teks. Kita tambahin di sini ya. Kalau ikonnya tidak sama dengan 0, berarti ikonnya ada, lalu kita bikin hero icon, kemudian kita gini aja. Oke, sudah muncul. Kalau kita cek lagi, desainnya harusnya sama ya. Sini seperti ini, oke, kita lihat. Oke, sudah sama. Dan yang terakhir kita tinggal bikin untuk si bagian bawahnya ya, button bawahnya ya. Itu kita balik ke Richie Page, ini bisa kita kecilin yang akbar sama body. Itu kita taruh di bottom navigation bar aja. Ini kita bikin save area, biar dia teksnya tidak keluar dari tidak menutupin bawah-bawahnya itu lah. Gitu. Nah, kita cek sini, harusnya dia ada padding ya, kiri kanan 24, bawahnya 8, berarti padding kita bikin
and get insert dot terus kiri kanan aja lah ya, bawahnya nggak usah bikin. Boleh nggak ya? Boleh aja lah ya, apa gitu aja lah ya, teman-teman tambahin nanti nggak apa-apa sih. Kita tambahin child tadi my button, childnya my button, tulisannya back to home, on page-nya bikin gini, and done guys, sudah jadi guys. Nah lihat udah jadi ya, bisa diklik, ini juga bisa semuanya. Kita coba pindah ke dark mode. Ini light mode ya, harusnya sama ya. Ini light mode yang sini, misal pas ya. Kita ke dark. Oke, mantap nggak sih guys? Mantap lah. Nah, sama kan? Yeay, alhamdulillah. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat UI-nya, mulai dari color-nya, kemudian brand color-nya, kemudian kita bikin theme-nya, kemudian kita mulai untuk komponennya, kemudian kita implement ke si page-nya. Jadilah seperti ini. Oke, aku bakalan share itu di Git aku. Nanti teman-teman bisa cek aja di Git aku, di repository yang Reachieve page ini. Nah di sini ya, aku udah share, jadi teman-teman nanti tinggal cek aja link di deskripsi untuk code-nya. Atau teman-teman butuh custom UI untuk aplikasi teman-teman, itu bisa di request ke aku aja, tinggal di komen aja di bawah ya gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oh sorry, kok nggak ada? Oh ya, super. Jangan lupa untuk subscribe YouTube aku. Di sini masih 3,41K guys. Nanti biar aku sering-sering lagi untuk upload video terbaru, belajar slicing lagi. Sebelumnya sorry juga udah lama tidak muncul, sudah hampir setahun ya guys ya. Banyak kerjaan guys, teman-teman kagak ada mau ngasih kerjaan sih. Oke, thank you so much, have a nice day, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.